A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 24 sampai ayat 31. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulaha abadan, tidak akan memasuki kota Palestina selama-lamanya. Kota itu selama-lamanya, ma damu fiha, selama mereka berada di dalamnya. Fazhab, pergilah, anta hai kau Musa, warabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, maka perangilah keduanya, inna sungguhnya kami hauna di sini qaidun, kami orang-orang yang duduk, kami maksudnya tidak mau ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, masih melanjutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mengajak untuk berjihad melawan kezoliman yang ada di pintu gerbang di mana itu, di daerah Palestina. Minggu lalu kita bahas ada dua orang yang soleh, ya, dua orang soleh ini ya nabi tapi bukan rasul, ya, yang mereka ini menyampaikan agar semuanya ini bersyukur atas nikmat Allah. Bentuk bersyukurnya adalah untuk melawan kezoliman yang terjadi di sana, di kota itu, di kota Palestina. Tetapi apa yang mereka lakukan, ya, orang-orang Bani Israel ini tidak mau. Qalu, mereka berkata, apa namanya, siapa ini, si kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu kan dapat nikmat Allah, sudah diselamatkan Allah, ya kan, dari kejaran Fir'aun, diselamatkan Allah dari pembantaian Fir'aun, ya kan, oleh Nabi Musa melewati gunung, melewati lautan dibelah dua tuh, kan udah diberikan nikmat tuh, ya, diberikan makanan salwa, manau salwa dari surga, diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Tapi mereka ketika diperintahkan untuk berjihad melawan ketidakadilan, jawabannya apa? Inna lan nadkhulaha abada, sungguh kami tidak akan ikut berperang, kami tidak akan memasuki kota itu selama-lamanya. Madamu fiha, selama yang di situ itu ada orangnya, artinya orang-orang yang zalim. Artinya mereka ini bentuk pembangkangan, tidak mau berjihad, menentang rasulnya sendiri, tidak mau berperang melawan kezoliman. Maka mereka sampai bukan hanya itu, fazhab anta, diusir itu Nabi Musa, pergilah engkau hai Musa, warabbuka, dan Tuhanmu, faqat, perangilah kalian, silakan perangi kalian, silakan kalian berjihad untuk melawan orang-orang di sana. Inna hauna qaidun, sungguh kami di sini orang-orang yang duduk, orang-orang yang tidak mau berjihad, menolak berjihad. Ya, apa yang terjadi dalam sebuah kisah, bahkan ya, dua orang utusan Nabi Musa, yaitu Yusha ibnu Nun dan Kalib ibnu Yufana, ya, saking kesel-keselnya diajak berjihad nggak mau, dia merobek bajunya sendiri, ya kan? Kenapa? Karena kaum Bani Israel ini tidak mau berjihad. Apa yang terjadi, Yusha dan Kalib ini ya sakit parah karena memang dizolimi oleh Bani Israel, ya, oleh Bani Israel itu. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, menceritakan dulu di zaman Nabi Musa ada Bani Israel itu diajak berjihad tidak mau, ya, maunya enak-enak doang gitu, dapat nikmat mau, dapat kebahagiaan, kekayaan mau, tapi diajak susah nggak mau. Ya, nah ini makanya Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabat
dalam perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat besar di bulan Ramadan. Menyampaikan dulu ada orang yang tidak mau berjihad, ya, yaitu Bani Israel. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, jangan seperti mereka, ya, jangan seperti mereka yang ketakutan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah membacakan ayat ini supaya apa? Sahabat ini bangkit untuk berjihad, bangkit untuk melawan orang-orang yang zalim, ya kan? Orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Bani Israel yang jahat, yang memerangi umat Islam ketika itu. Jadi ceritanya begitu lah ya. Jadi inilah ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, dua orang utusannya mengajak berjihad tidak mau. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak aku memiliki kekuasaan illa kecuali nafsi diriku wa akhi dan saudaraku. Siapa? Harun, Nabi Harun alaihissalam. Faqrub, pisahkanlah bainana di antara kami wa bainal qaumil fasikin, dan di antara kaum-kaum yang fasik. Ya, pisahkan ya Allah antara kami dengan orang yang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak mau diajak berjihad, tidak mau diajak berperang. Ya, ini. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah, pisahkanlah, berikanlah kami keputusan antara kami. Kami ini maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun dan orang-orang yang taat kepada Allah. Pisahkan kami Allah dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau ikut berjihad, orang-orang yang tidak mau ikut berperang. Nah, ini pisahkan ya Allah, ya kan? Ya, wa bainana wa bainal qaumil fasikin, fasik, orang fasik. Jadi ada namanya zalimun, fasikun, ada namanya kafirun. Itu beda-beda. Kalau kafir itu orang yang tertutup mata hatinya. Kalau fasik, dia tuh mau beragama cuma yang enak-enaknya doang. Ya, enak-enaknya doang. Tapi diajak berjihad nggak mau, diajak bersedekah nggak mau, ya, pengen yang enak-enak doang gitu ya. Ini namanya fasik, orang fasikin. Nah itu tuh golongan Bani Israel tuh banyak yang fasik, ketika diajak berjihad tidak mau. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat agar jangan seperti Bani Israel seperti ini, ya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mendengar keluhan doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa innaha, maka sesungguhnya negeri itu, negeri yang dikuasai oleh orang-orang zalim di sana, muharramatun, diharamkan untuk dimasuki, alaihim, atas mereka. Siapa nama mereka ini? Itu orang Bani Israel yang fasik tadi, yang tidak mengikuti arba'ina sana, selama 40 tahun. Selama 40 tahun kota ini haram dimasuki oleh Bani Israel, ya. Yatihuna fil ardh. Kalau mereka ingin masuk, mereka itu seperti apa gitu, berputar-putar di bumi, nggak bisa masuk gitu. Pokoknya ada semacam dinding pemisah, mereka itu kebingungan, nggak tahu jalan gitu. Jadi kalau masuk kota itu ada yang mau coba-coba masuk, nggak bisa gitu, berputar-putar. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, janganlah hai Musa kamu bersedih hati atas kelakuan kaum yang fasik, ya. Jadi ya artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memutuskan orang-orang yang tidak berjihad hukumnya haram untuk memasuki kota itu selama 40 tahun. Kalau ada yang ingin memasuki kota itu tidak akan masuk. Jadi kayak apa ya? Ya kayak ada semacam ranjau lah kalau zaman sekarang. Jadi nggak bisa masuk pokoknya. Selama tidak bisa masuk ke kota itu. Allah Akbar. Ya, dijelaskan di dalam tafsirnya
Jalalain ya. Jadi mereka itu Pak tidak bisa masuk selama 40 tahun ke kota itu. Ya kan? Ya, misalnya nih, satu riwayat mereka pengen malam-malam gitu berangkat ke sana. Ya, ketika mereka tiba pagi hari, di mana nih? Kembali lagi ke tempat semula. Jadi begitu. Nah, mereka siang-siang ingin berangkat ke sana. Kemudian malamnya kemana tahu balik lagi ke tempatnya. Jadi kembali ke tempat semula. Gitu. Keder lah istilah bahasa Jepangnya keder. Ya, bahasa Jerman keder. Nggak ketemu-temu tuh alamat selama 40 tahun. Ya, nggak ketemu-temu ya kota itu. Kenapa? Karena ini hukuman bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang tidak mau menerima perintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berjihad. Ya, ini jadi seperti itu keadaannya. Muharramatun, diharamkan oleh Allah selama 40 tahun. Masya Allah. Jadi lama banget ya. Jadi nggak bisa masuk kota itu. Ya, itu sampai seperti itu ya. Jadi selama 40 tahun ya kota itu tidak bisa dimasuki oleh Bani Israel. Kemudian ayat yang selanjutnya ini kisah beda, ini berarti judul baru, maka huruf ain berarti judul baru. Ini kisahnya anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Waslu alaihim nababnai Adam bil haqq, bacakanlah olehmu ya Muhammad kepada mereka kaummu ya tentang kabar berita dua anak Nabi Adam dengan benar, bil haqq, dengan benar. Siapa anak Nabi Adam? Qabil dan Habil. Jadi kisah hari ini kita bahas tentang masalah Qabil dan Habil. Iz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Ini kurban ya, nanti kita Idul Adha kurban. Keduanya berkurban nih, kurban. Fatuqubila, maka diterima kurbannya min ahadima, salah satu keduanya. Jadi yang diterima itu cuma satu, dua-duanya berkurban. Yang diterima cuma satu, ahadihima, yang satu ditolak. Walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang lain. Siapa yang tidak terima? Yaitu kurbannya Qabil, yang diterima kurbannya Habil. Ya, qala Qabil berkata, la'aqtulannak, karena kesel kurban yang diterima, pasti aku akan bunuhmu hai Habil. Qala, Allah berfirman, qala Habil berkata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sungguh hanyalah Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, dari orang yang ikhlas berkurban, dari yang diberikan itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, ini ayat tentang kisah dua manusia anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, berawal dari peristiwa karena begini Pak, ini kan dulu ini manusia nggak banyak, jadi nikah itu sedarah boleh karena memang ya nggak ada manusia lagi gitu. Jadi Hawa ini melahirkan kembar, setiap lahirin itu laki perempuan. Qabil punya saudara kembarnya perempuan, Habil juga punya saudara perempuan juga. Jadi lahir itu dua, laki perempuan. Ini dalam kisahnya, ini saya baca panjang dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dua lahir itu. Jadi dua lahir, yang pertama Qabil dan anak perempuan. Itu ada yang nyebutin Labuda atau apalah nama-namanya gitu ya. Habil juga itu dilahirkan oleh Hawa, itu dua juga laki perempuan. Nah itu tidak boleh namanya saudara kembar dikawinin, nggak boleh kembar. Qabil nggak boleh nikah dengan perempuan yang lahirnya bareng, atau Habil juga nggak boleh nikah dengan yang kawinnya bareng. Nah ternyata tuh yang Habil ini dapat saudaranya Qabil yang cantik, mungkin India atau Pakistan lah, yang hidung manjung, atau Turki dah. Nah sedangkan Qabil ini dapatnya siapa?
wanita Afrika lah kira-kira, ya saudara, jelek gitu kan. Nggak terima dia kan, ya nggak terima. Nah akhirnya karena nggak diterima itu, Allah perintahkan Nabi Adam untuk keduanya ini berkurban. Ya, yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak menikahi itu. Gitu ya, nggak diterima ya udah. Ya memang udah digariskan begitu. Jadi nggak boleh nikah dengan saudara kembar. Begitu maksudnya, awalnya begitu. Sebenarnya ya ini karena kedengkian, dengki. Ya, padahal sudah digariskan oleh Allah ketika itu. Nah, ya. Nah, kisah ini, Pak, dulu diceritakan dalam kitab Taurat, diceritakan dalam kitab Injil, cuma dicampur-campur, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Makanya Allah mengatakan di awal ayat, wasu alaihim nababnai Adam bil haq, ceritakan, bacakan hai Muhammad kepada mereka kisah dua anak Nabi bil haq, dengan benar. Dengan benar artinya dengan gamblang, dengan jelas, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada kedustaan, ya, tidak dikurangi. So, ceritanya benar, kisah nyata. Kalau misalnya nih ayat ini nggak turun kepada Nabi Muhammad, kita nggak tahu bahwa dulu kakek kita tuh Nabi Adam punya anak dua, yang duanya ini ya saling dengki, yang satu dengki, yang satu taat kepada Allah. Dan akhirnya keduanya berkurban, ya kan? Keduanya berkurban nih, Pak. Yang satu kurban karena si Habil ini kurbannya itu dia dengan kambing kibas yang bagus, kambing yang bagus, yang gemuk, yang bagus lah, yang harganya mungkin sekarang 5 jutaan, bagus kambingnya. Sedangkan si Qabil karena dia petani, kalau si Qabil ini kan si Habil ini kan peternak binatang, ya, tapi diantaranya kambing. Dia berkurban dengan kambing yang bagus, kibas yang bagus. Sedangkan si Habil itu berkorban dengan hasil pertaniannya. Cuma hasil pertaniannya dipilih-pilih yang jelek-jelek. Ya, misalnya hasil duren yang harganya 10.000. Nah, kan ada tuh di situ kan. Duren 10.000. Saya kirain macet apa ini pas berangkat pengajian di pondok. Ya Allah, di PLN itu ada duren 10.000, pantes iya. Di situ tuh duren 10.000 ya. Nah, ya pokoknya duren yang murah lah ya gitu sih. Yang murah-murah tuh, yang jelek-jelek dijualin tuh, dijualin, dikurbani. Lalu di dalam kisah tafsir Ibnu Katsir, saya baca tadi panjang habis tahajud, yang diterima itu dengan api, jadi disedot, diterima oleh Allah. Nah, sedangkan yang siapa si Qabil ini nggak diterima karena busuk kan, karena busuk nggak diterima, ya kan, namanya nggak diterima, kesel dia, berarti kan dia ingin nikah dengan yang cantik itu nggak jadi, ya tetap dengan jodoh yang sudah dijodohkan oleh Nabi Adam, marah dia kan tuh. Nah nanti dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan itu kambing itu diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa turun ketika kiamat. Kambingnya kapan turun? Turun ketika pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu kan boleh disembelih sama Nabi Ibrahim tuh, ya kan? Bismillahi Allahu Akbar, ketika mau disembelih kok enggak? Itu kudul banget itu. Pisaunya tuh banget. Ya, kudul banget, padahal udah diasah siang malam tajam. Ini leher kok enggak kena-kena. Ya enggak kena-kena. Iya, Allah Akbar. Saya melihat video belum berapa hari yang lalu, itu kakak membunuh adik kandungnya sendiri sampai kepalanya putus. Itu di grup WA RT 02. Waduh, ya Allah, itu beneran Pak. Itu ya Allah, ternyata kakaknya itu gila katanya, stres atau gila ya. Adik kandungnya umur 5 tahunan lah, disembelih sampai putus kepalanya. Astagfirullahaladzim, ingat Nabi Ismail disembelih ya, tapi nggak jadi sembelih. Nah akhirnya kata Allah cukup, Allah ganti, Allah kirimkan kambing dari surga. Nah kambing itu dari mana tuh? Kambingnya siapa? Yang Habil itu yang diterima oleh Allah, diturunkan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu Pak ternyata kisahnya. Jadi berlanjut tuh. Jadi kurban itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, juga dilakukan oleh anaknya Nabi Adam. Dan ini kurban pertama. Jadi kurban pertama itu kurban dilakukan oleh Habil. Begitu ceritanya, ya kan ya. Nah, kisahnya begitulah.
panjang sekali nih diceritakan. Nah, kira-kira begitu Pak. Makanya di ujung ayat ini ya akhirnya dia ngancem nih, waduh gua nggak diterima nih, gua nggak dapat istri yang cantik nih. Setan godain, nah, setan masuk nih, setan masuk godain si Qabil. Nah, lu kan dikecewain tuh, udah kurban gak diterima, lu dapet jodoh jelek, udahlah bunuh aja kakakmu atau saudaramu, kamu bunuh. Maka dia ngancem begini, la aqtulannak, hai Habil, sungguh aku akan membunuhmu, sungguh aku akan membunuhmu. Apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tuh di sini ayatnya ini dipakai nih. Jadi kurban itu Pak harus kambing yang bagus, sapi yang bagus, ya kan ya. Tidak boleh cacat, tidak boleh ada penyakit, tidak boleh kupingnya patah misalnya kan, tidak bolong, ya tidak punya penyakit antrak, nggak boleh tuh. Harus yang kambing atau sapinya yang sehat. Yang kedua hatinya bersih. Kurban itu niatnya karena Allah, bukan karena ingin disebut orang kaya, orang dermawan, ya kan. Harus niatnya karena Allah. Makanya minal muttaqin, Allah beri kurban dari orang yang bertakwa. Ya kan itu darah daging itu nggak diterima oleh Allah. Yang Allah terima apa? Hati, keikhlasan berkurban. Makanya innama yataqabbalallahu minal muttaqin gitu. Nah itulah tentang kurban pertama, ya, pembunuhan pertama. Nah kemudian kisahnya bagaimana nih? La imbasatta, sungguh jika kamu hai Qabil mengayunkan ilayya kepadaku, yadaka tanganmu litaktulani untuk membunuhku, ma ana bibasitin, tidak aku mengayunkan ya dia tanganku ilaika kepadamu liaktulak untuk membunuh. Artinya si Habil ini kalau dibunuh ya terima, dia tidak mau membalasnya, ya tidak mau membalas. Sebab kalau dalam hadis Rasulullah itu kan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh, orang yang dibunuh masuk neraka. Tapi Habil nggak mau masuk neraka, makanya dia ketika mau dibunuh oleh saudaranya dia diem aja, nggak melawan. Ya namanya mau dibunuh kan, ya nih kalimatnya begini Bani, ya. Jadi sungguh kamu hai menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhnya. Artinya dia tidak membalas, ya dia tidak membalas. Saudaranya yang soleh ketika diterima korbannya ini, ancaman dari si Qabil ini tidak membuat dia sakit hati. Silakan aja kalau membunuh, kira-kira begitu. Silakan kalau nggak membunuh. Nah kan bingung nih bagaimana cara membunuhnya, ya kan. Nah diceritakan cara membunuhnya yaitu digoda sama iblis, sama setan. No kan ada batu, no kan zaman itu kan belum ada pisau, belum ada golok Pak, nggak ada kan, ya namanya zaman primitif ya, baru ada batu. Jadi orang pun apa-apa kan pakai batu, ya kan ya. Mau makan misalnya, mau menyembelih kambing ya dengan batu yang ditajemin, ya belum ada pisau golok kayak zaman sekarang gitu ya. Itu kan udah zamannya Nabi Daud kan, ya besi itu. Jadi nggak ada apa-apa tuh, maka dia cari batu yang tajam, batu yang benar-benar bisa membunuh. Digodain, no di sana ada no di daerah Seeng, nah misal begitulah kata setan, kata iblis. Cari-cari, repeh-repeh, oh dapat nih, ini batunya tajam nih, ya kayak macam golok lah, tajam ya, ini bisa bunuh orang nih, ya kan. Nah siapa si Qabil ini digoda oleh iblis untuk membunuh si Habil, ya dia tidak membalas si kak saudaranya ini, tidak membalas Pak. Kenapa? Inni akhafullah rabbul alamin, sungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Aku takut Allah terima, alhamdulillah kurbanku diterima. Aku takut sampai jatuh kepada perbuatan dosa. Kalau dia membunuh, saya ikut membunuh, membalas, sama aja dong, gitu kira-kira lah. Ya,
Makanya ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ija tawajjahal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qalu ya Rasulullah hajal qatil famalu wal maqtul innahu kana harisan ala qati' sahibi. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya masing-masing, si pembunuh dan terbunuh dimasukkan dalam neraka. Wahai Rasulullah, kalau si bunuh kami maklumi, tapi mengapa si terbunuh dimasukkan dalam neraka? Sungguh dia pun ingin membalasnya begitu, makanya masuk neraka, kecuali si Habil. Makanya Habil ini pasrah kepada Allah, takut kepada Allah, tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh si Qabil saudaranya sendiri, begitu Pak, ya kan? Jadi ayat ini menunjukkan sikap pasrahnya si Habil, ya, karena kenapa mati syahid? Karena dia kurban yang diterima oleh Allah, karena dia tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya sendiri si Qabil, ya kan? Si Qabil, masya Allah, ya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ayat 29. Sungguh aku ingin antabu'a, kembali kepada Allah, biismi, dengan dosa membunuhku, wa ismikan, dan dosamu, fatakuna min ashabin nar, maka kamu termasuk penghuni neraka, wa dzalika jazaa'uz zalimin, demikian balasan bagi orang-orang yang zalim. Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama-ulama tafsir lainnya menjelaskan ayat ini adalah, ya, memikul dosa membunuh dan dosamu kamu lakukan. Makanya seluruh orang yang membunuh, Pak, dari sejak itu paling besar dosanya siapa, Pak? Si Qabil, karena dialah orang yang pertama kali pembunuhan manusia pertama. Tuh, dosa yang paling besar dosanya dia, namanya dosa jariyah. Kenapa disebut dosa jariyah? Karena seluruh orang yang membunuh di dunia ini sampai kiamat, yang pertama membunuh adalah siapa? Si Qabil. Makanya dosanya sangat gede, ya kan? Dosanya sangat besar karena dia melakukan pembunuhan yang saat itu belum ada orang yang membunuh, ya kan? Padahal bapaknya sendiri adalah nabi, ya kan? Bapaknya seorang nabi, manusia yang pertama yang Allah utus di dunia ini, kan? Tapi dia tetap membunuh. Nauzubillahi min dzalik, ya kan? Nauzubillah, ya. Ya kan, hati-hati makanya dia. Makanya dosa yang paling besar adalah dosanya Qabil. Nih, makanya kalimatnya inni uridu, aku menginginkan, ya kan? Antabu, kembali kepada Allah dengan dosaku dan dosamu, begitu. Jadi dia ingin siapa si Qabil ini dosa membunuh dan juga dosamu itu nggak mau dia. Makanya si Habil nggak mau melawan, ya, nggak mau melawan. Kalau melawan nanti dia juga dianggap siapa? Dianggap membunuh juga. Maka dia tidak mau melawan apa yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Inilah sikap wara, namanya sikap wara, sikap yang tidak mau menjadi dosa karena dia ikut andil dalam pembunuhan waktu itu. Makanya hati-hati ya, zaman sekarang ini kan, ya, nyawa ini seperti apa ya, kayaknya murah banget harganya, ya. Ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh guru, ada kakak membunuh adik, masya Allah, ya kan? Kadang-kadang tetangga sama tetangga, suami membunuh istri, istri membunuh suaminya, nauzubillah min dzalik. Ini sudah keterlaluan, kan? Auzubillah. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Makanya di sini kalimat min ashabin nar, penghuni neraka adalah orang. Jadi salah satu dosa yang sangat besar, ya, setelah syirik adalah dosa membunuh. Bahkan dalam ilmu waris, orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan. Misalnya ini bapaknya orang kaya, harta warisannya banyak, lalu anak bapak ini membunuh dia, maka sejak itu dia tidak berhak mendapatkan harta warisan sekecil apapun, secuil pun tidak boleh.
Kenapa? Karena dia membunuh. Gitu. Hati-hati nih. Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan secuil pun, karena dia sudah melakukan membunuh. Begitu. Ini nggak boleh. Ini sikap pembunuh ini luar biasa. Ashabun nar, penghuni neraka jahanam. Maka dalam hukum Islam, orang yang membunuh ini hukumannya apa, Pak? Hukumannya mati. Nggak ada 10 tahun, 20 tahun, enggak, hukuman langsung mati. Hukumannya mati. Makanya lebih baik korupsi 300 triliun dibandingkan maling motor. Kalau maling motor mati digebukin, dibakar lagi. Kalau 300 triliun cuma 65 tahun, 6 tahun setengah. 300 triliun, Pak, bayangin. Itu kalau beli kerupuk semana itu? Sedunia penuh kerupuk ya. Ya Allah, 300 bukan miliar, T, Pak. Kalau T itu nolnya berapa tuh? Kalau juta nolnya kan 6. Kalau miliar nolnya 9 apa 9 ya? 9 ya. Kalau triliun nolnya berapa? Udah banyak banget lah. 300 lagi, 300 T. 300 triliun. Masya Allah. Auzubillahi min dzalik. Harusnya hukumannya hukuman apa tuh, Pak? Ya Allah. Ya, Pak ya. Nah, itulah. Cina aja yang bukan Islam itu orang yang mencuri uang negara itu hukumannya mati, Pak. Korea juga hukumannya mati. Ya Allah. Indonesia 6 tahun. Enak banget dah. Ya 6 tahun, belum nanti gerasi, belum keringanan, belum dapat peringanan macam-macam. Auzubillah min dzalik. Ini negeri kita, negeri Konoha. Ya, mari kembali lagi di ayat 29 ini menjelaskan bagaimana si Qabil nanti dimasukkan dalam jadi penghuni neraka. Fatawa'at lahu nafsu, lalu mendoronglah. Ini ketika proses pembunuhan ini ya, jadi proses pembunuhan ini mendorong, menghiasi nafsu bagi si Qabil, nafsuhu, hawa nafsunya. Jadi memang hawa nafsunya ini menjadi kendaraan setan supaya memang jadi pembunuh, qatlaki, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, lalu ia membunuhnya. Fasu minal khasirin, maka jadilah Qabil ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi ya, karena tipu daya setan, karena nafsu setannya yang sudah luar biasa, akhirnya jadilah pembunuhan pertama di dunia. Qabil dan membunuh Habil dengan sesuatu yang sangat tajam dipegangnya. Matilah si Habil, saudara sendirinya, ya kan? Nah, kemudian dia bingung setelah dia membunuh ini, ya, Qabil ini kebingungan apa? Bagaimana caranya untuk mengurus jenazahnya si Habil yang mati ini, ya kan? Bagaimana caranya nih, bingung dia. Di zaman itu kan nggak ada yang ngurus mayit meninggal kan, nggak ada, Pak. Siapa yang ngurus? Orang manusia cuma berapa orang, nggak ada manusia lagi kan ya, nggak ada manusia lagi, nggak ada yang gali kubur, nggak ada yang apa namanya, yang mandiin, ngapain, nyolatin, nggak ada. Namanya orang cuma beberapa orang doang, ya kan? Nah, kira-kira begitu kan. Nah, jadi ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ketika Qabil membunuh Habil, Qabil ini membungkukkan lehernya. Iblis mengambil seekor binatang, lalu meletakkan kepala binatang di atas batu, lalu iblis mengambil sebuah batu, memukulkan kepala binatang hingga mati. Jadi bingung juga waktu dia jangankan ini, Pak, jangankan bingung untuk ngurus jenazah, waktu bunuh juga bingung. Nah, manusia nggak ada bingung cara membunuh gimana. Nah, caranya membunuh gimana? Nah, iblis ini mengambil seekor binatang, lalu meletakkan kepala binatang di atas batu. Lalu iblis mengambil batu, memukulkan batu kepalanya ke binatang itu sehingga mati. Nah, jadi diajarin sama iblis, Pak. Jadi Qabil itu pengen membunuh tapi bingung caranya gimana membunuh orang, ya, namanya belum ada orang yang, ya kan, belajar dulu. Sama seperti orang nih masuk penjara, pengen belajar bagaimana dia menyolong mencuri motor, caranya gimana kan, bikin kunci T, bikin begini, caranya begini. Kadang-kadang anak yang masih SD pun bisa ya, mencuri motor hanya sekian menit, hanya sekian detik
itu motor udah hilang. Nah, itu kan ada teknik, ada caranya kan, nah, gitu supaya jangan ketahuan CCTV bagaimana caranya. Nah, kayak begitulah. Nah, ini diajarin sama iblis. Iblis ngajarin si Qabil cara membunuh manusia, yaitu ada binatang lalu diambil batu dengan batunya itu ke kepalanya binatang, mati itu. Nah, begitulah. Lalu begitulah yang dilakukan oleh Qabil. Qabil mengambil batu, lalu kepala si Habil digetokkan dengan batu sampai pecah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, saking kenceng-kencengnya itu. Ya kan, saking kenceng-kencengnya. Kemudian iblis datang menemui Hawa. Hai Hawa, Qabil telah membunuh Habil. Celaka kamu, apakah yang masuk dengan terbunuh itu? Tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Kalau begitu artinya mati. Iya, itulah mati. Hawa menjerit, Adam menunya yang masih dalam keadaan menangis menjerit. Lalu Adam mulai pertanyaan dan Hawa tidak mampu menjawabnya. Mulai sekarang kamu dan semua anak perempuan menjerit, semua laki-laki berlepas dari perbuatan itu. Itu sekali dalam tafsir Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Iblis ngomong kepada Hawa bahwa anakmu tuh membunuh si Habil. Anak-anak perempuan tuh jerit semua kan. Anak-anak perempuan siapa? Nabi Adam alaihissalam, Hawa menjerit, nangis, dan sama-sama nangis karena kejadian yang belum pernah kejadian, ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan si Habil nih? Kebingungan dia menjadi orang kebingungan, ke orang yang zalim, ya. Tuh makanya dalam hadis Rasulullah SAW, la taqtulan nafsun zulman illa kana ala ibni adam al awwal kiflun min damiha wa innahu kana awwalu man sanna qatla. Rasul bersabda dari Mas'ud, tidak seorang pun yang membunuh saja zalim, melainkan atas anak Adam yang pertama tanggungan sebagian dari darahnya, karena dialah orang-orang yang pertama-tama melakukan pembunuhan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kebingungan setelah saudaranya mati. Siapa? Si Habil ini meninggal dunia, kebingungan mengurus jenazahnya siapa? Si Qabil. Bagaimana kejadiannya? Di ayat 31. Faba'asallahu ghuraban. Allah mengutus seekor burung gagak. Seekor burung gagak diutus. Yabhasu bil ard, ia menggali bumi. Liriyahu, untuk memperlihatkan kepada si Qabil kaifa, bagaimana, yuari, cara menguburkan, ya, mayat itu gimana caranya. Jadi Allah utus burung gagak. Burung gagak itu menggali-gali tanah, lalu ada binatang, ya, dikuburin oleh burung gagak itu, diajarin sautahi, jasad saudaranya si Qabil ini. Qala, Qabil berkata, ya wailata, celaka aku, azu, mengapa aku tidak mampu, an akuna misla hajal ghurabi, untuk berbuat seperti burung gagak ini. Burung gagak tuh menggali kuburan, menggali tanah, lalu dia mengubur itu binatang yang mati. Pawari sau'ataki, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, siapa? Si Habil ini. Fa asbaha minan nabinin, maka jadilah si Qabil ini orang-orang yang menyesal, yang dilakukan ini adalah perbuatan yang salah. Jadi dalam ayat 31 ini, karena kebingungan terjadi kepada si Qabil yang membunuh saudaranya, Allah Subhanahu mengutus burung gagak. Burung gagak itu, ya, berantem gitu. Jadi ini di tafsir Ibnu Katsir dijelasin, Pak. Jadi burung gagak itu ada dua. Nah, duanya lagi berantem nih. Yang satu mati, yang satu enggak. Yang yang menang ini menggali tanah. Lalu yang mati itu diuruk dengan tanah. Inilah yang membuat si Habil ini, si Qabil ini melihat, wah, burung gagak aja yang burung ini bisa
menguburkan burung gagak yang mati, apalagi saya, begitu kan. Lalu diceritakan dari Ibnu Abbas, Qabil menggendong tubuh saudaranya, ia masukkan ke dalam sebuah apalah, semacam karung, semacam mungkin daun begitu. Kemudian Allah menyuruh dia menggali tanah, begitu kan, ya kan. Oh, ini diceritakan Pak, ternyata dalam sebuah riwayat Qabil ini kebingungannya itu bukan 1-2 hari Pak, 100 tahun. 100 tahun dia gendong saudaranya, dia nggak mengerti, dia kelelahan, bingung dia bagaimana caranya ini. Namanya orang nggak tahu kan, orang nggak punya pikiran, dia bingung 100 tahun, bukan 1-2 hari. Ini ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kebingungan, gimana ini mayat saudaraku, berarti kan udah bau banget 100 tahun ya. Bingung, dibawa terus, bingung, digendong terus, dibawa terus, bingung dia. Nah, Allah utus akhirnya 2 binatang tadi, ya, 2 binatang tadi diutus, barulah ya, bukan setahun aja, jangankan setahun, sehari aja bau kan ya. Ini 100 tahun itu. Siapa si jenazahnya? Dibiarin aja, bingung dia, digendong, dibawa lagi, kebingungan. Lalu Allah utus binatang burung gagak berantem, salah satu mati, lalu dia kuburkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Qabil, menguburkanlah si Qabil ini. Nah ya, saat begitu ya. Makanya di ujung ayat apa? Fa'asba minan nadimin. Si Qabil ini menyesal apa yang dilakukannya oleh siapa? Oleh si Qabil ini, karena telah membunuh saudaranya sendiri, ya. Inilah orang yang pertama membunuh, namanya Qabil. Makanya kita ambil contoh dari perbuatan ini, jangan sampai kita melakukan tindakan yang karena emosi sesaat sampai membunuh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan kisah yang terjadi jadi pelajaran bagi kita. Pertama kisah Nabi Musa, yang kedua kisahnya anak dari Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Wallahu a'lam. Ternyata kisahnya nyata, Pak. Jadi bukan kisah fiktif, Al-Quran yang menjelaskan. Seandainya Al-Quran tidak menjelaskan, Rasulullah nggak tahu, ya kan. Allah menjelaskan supaya kita